الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وليس لشيء آخر إلا بالتقوى قط. فاعلموا قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pasti kita duduk di masjid ini dengan keyakinan, karena kita cinta hak anti hoak. Keyakinan kita, tak satu pun di antara kita bisa bahagia dalam hidup ini. Meskipun kita punya harta halal melimpah tidak terkira, apalagi sekedar harta hasil haram. Kita juga yakin, tak satu pun di antara kita bisa mulia dalam hidup ini. Meskipun kita punya jabatan tinggi menjulang, kita raih dengan cara jujur, benar, tidak ada tipu daya dan kelicikan. Apalagi sekedar jabatan yang diraih dengan cara zalim, licik, penuh tipu daya. Bahkan kita yakin tak satu pun di antara kita bisa sukses dalam hidup ini. Meskipun kita menjalani strategi hidup yang lurus, benar dan terpuji, apalagi sekedar strategi hidup yang menghalalkan segala cara. Kecuali siapa yang di antara kita yang mendapat rahmat Allah sajalah, pasti kita mudah bahagia. Dan hanya karena rahmat Allah sajalah kita bisa menyandang kemuliaan hidup. Dan hanya karena rahmat Allah lah kita bisa sukses di dunia bahkan sampai di akhirat. Mudahan kita yang hadir pada hari ini, pada Jumat yang barokah ini, dengan penuh ikhlas dan tunduk kepada Allah, adalah hamba-hamba Allah yang sangat pantas mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam situasi yang membingungkan, penuh fitnah, kezaliman dan hukum yang tidak menentu, maka seharusnya kita cerdas menghadapi persoalan-persoalan hidup ini, agar kita tidak larut dalam kezaliman, bahkan mendukung kezaliman, bahkan kita menzalimi diri kita. Nauzubillahi min dzalik. Karena itulah Rasulullah mendidik kita agar menjadi muslim yang cerdas. Dan mudah-mudahan hari ini kita semuanya betul-betul cerdas insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengelola potensi dirinya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan bisa diarahkan untuk beramal soleh untuk kebaikannya setelah mati. Wal ajiz, dan orang yang bodoh atau lemah akalnya adalah manittaba'a hawahu nafsahu, orang yang hidupnya memperturutkan hawa nafsunya, yang semau gue, yang saenake dhewe kata orang. Dan wa yatamanna 'ala Allahil amanin, dan hubungannya kepada Allah bukan iman tapi angan-angan. Tidak mau belajar, tidak mau bekerja keras, hanya ingin mendapat hasil dari manapun caranya. Itu angan-angan, dan itu orang bodoh. Dan hanya orang bodoh lah yang tertipu oleh dunia dan syaitan. Ad-dunya mata'ul gurur, dunia penuh tipu daya. Dan syaitan juga kerjanya menipu, mangsanya adalah orang-orang bodoh.
Maka Rasulullah adalah yang berhak kita ikuti petunjuknya agar kita cerdas. Sehingga agar kita selalu mempersiapkan kematian kita, apa kata beliau? Aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyak oleh kalian mengingat sesuatu yang akan memutuskan seluruh kenikmatan hidup kalian, yakni al-maut, yaitu kematianmu. Makanya kita pasti selalu ingat mati dalam sehari itu minimal 27 kali. Mengiringi sholat kita yang 27 rakaat. Tolong diingat ini. Sehingga orang memang kalau setelah sholat akan berubah, karena dia tahu masa depannya yang pasti cuma satu, mati. Maka pasti sholat itu akan mencegah dia berbuat keji dan mungkar. Karena di dalam surah Al-Fatihah ada kata-kata kematian yang harus diikrarkan kepada Allah. Maliki yaumiddin. Ya Allah, aku berdiri di hadapanmu sekarang dan aku yakin pasti mati menuju akhirat yang hanya Engkau yang berkuasa, ya Allah. Setelah sholat dia berjaga-jaga dan hati-hati. Jangan asal bicara, jangan asal menentukan hukum, jangan asal memimpin, asal benar. Itu orang cerdas. Dan ternyata kalau kita benar-benar mengikuti tarbiyah Rasulullah, selalu ingat mati. Setelah sholat dia ingat mati, jemaah sekalian. Bahkan sampai mau tidur pun dia mengatakan Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Serah mati ketika dia mau tidur. Buka surah Al-Mu'minun ayat 99-100. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Ketika datang sakaratul maut kepada salah seorang di antara mereka manusia, qala, orang yang sulit bernapas itu ternyata bicara. Loh, bicaranya di mana? Di hati. Dan hanya Allah yang tahu bicaranya orang yang sakaratul maut, yang sulit bernapas. Apa kata dia? Qala rabbirji'un. Ya Allah, tunda kematianku ya Allah. Kembalikan aku sehat. Apa yang diminta oleh orang yang sedang sakaratul maut? Membanggakan kekuasaannya? Tidak. Hartanya yang menumpuk? Tidak. Ketenarannya juga? Tidak. Seluruh perkara dunia tidak ada di otak orang yang sedang sakaratul maut. Kenapa? Tidak penting semuanya. Apa yang diminta? Ini yang paling penting. La'alli a'malu salihan, agar aku rajin beramal soleh ya Allah. Jadi Allah menggambarkan bukan maksiat. Orang yang maksiat yang menyesal dan takut. Bahkan orang yang malas beramal soleh itu menyesal, apalagi berbuat maksiat. Saya ulang lagi. Orang yang malas beramal soleh, terutama sholat wajib, pasti menyesal di akhir hayatnya. Terus dia ngaku, fima taraktu, karena aku selama ini yang sengaja meninggalkannya. Bukan pura-pura sibuk, nggak ada waktu. Aku sengaja meninggalkannya. Kalla, sekali-kali tidak akan diwujudkan permohonannya. Wa min waraihim barzah, sudah menunggu alam barzah ila yaumil ba'tsun, sampai mereka dibangkitkan. Makanya Rasulullah juga mengatakan, wa kafa bil mauti mau'izah, cukuplah dengan kematian manusia mendapat pelajaran penting dalam hidupnya. Mudah-mudahan setelah ini kita menjadi cerdas, tidak asal bicara, berbuat, tapi asal melakukan kebenaran dan amal soleh. Karena ini yang kita bawa mati, yang lainnya tidak. Semoga kita semuanya husnul khatimah. Barakallahu lakum wa barakallahu jami'an. Tiyabatahu wastaghfirullahaladzim, wastaghfirullahaladzim, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alamu qala ta'ala fi kitabil karim. Fa'alamu anna Allaha syadidul iqab. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita berdoa kepada Allah, semoga hari inilah hari kita yang terbaik, hari yang terindah, hari yang menghantarkan kita menjadi manusia yang husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah. Allahu akbar, Allahu akbar.